Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi. Pagi, Bu. Pagi juga. Aduh, lucu-lucu sekali ya. Kita akan berdoa dulu ya anak-anak ya sebelum kita dengerin firman Tuhan. Nanti kita Bu Tini nyanyinya di tengah aja ya. Ayo anak-anak semuanya kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Bapak yang akan memberkati anak-anak, Tuhan Yesus juga memberkati para orang tua, Tuhan Yesus juga memberkati guru-guru, dan Tuhan Yesus juga memberkati kami semua di dalam anugerah dan kebaikan-Mu. Sebentar kami mau belajar firman, biarlah firman Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pertama-tama ya Bu Tini tuh mau ucapin terima kasih anak-anak. Karena kemarin anak-anak yang kelas 3 dan 5 itu sudah direkam, sudah dikirimkan pembelajarannya ke Ban PT ya. Apa Bu itu tuh? Itu tuh badan yang mengakreditasi sekolah kita. Jadi sekolahnya dikasih rapot gitu anak-anak ya, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya anak-anak yang dapat rapot, guru-gurunya juga dapat rapot anak-anak ya. Jadi bukan hanya anak-anak, oh dapat rapot nih, guru-gurunya juga dapat rapot dan dapat evaluasi juga ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Tini mau lanjutin nih. Bu Tini tuh kalau cerita dari mana sih? Nah, sekarang tuh Bu Tini sudah beberapa kali bercerita itu dari surat Injil Yohanes. Ya, jadi anak-anak bisa baca tuh apa yang Bu Tini ceritakan itu ada di Injil Yohanes. Kemarin anak-anak kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus ngomongin akulah gitu ya. Yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah air hidup. Ya, akulah roti hidup, aku air hidup. Lalu kemarin, akulah gembala yang baik. Anak-anaknya gembala yang baik menyerahkan nyawanya, domba-dombanya mengenal aku. Jadi udah ada aku, 3 aku nih. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah gembala yang baik. Sekarang akulah apa nih yang mau kita belajar atau yang mau kita dengar? Nah, anak-anak, Bu Tini cerita dulu sedikit ya. Nah, anak-anak, suatu hari ya, Tuhan Yesus itu tiba di sebuah kota ya. Lalu di dekat sebuah kota di dekat Betania. Nah, anak-anak, apa yang terjadi di dekat kota Betania ini? Di dekat kota Betania ini, Tuhan Yesus mendengar apa? Mendengar bahwa temannya sedang sakit. Hah, siapa yang sakit ya? Nanti ya di akhir cerita Bu Tini akan kasih tahu siapa yang sakit. Tuhan Yesus dengerin orang-orang bilang, oh itu temannya Tuhan Yesus ada yang sakit tuh, teman Tuhan Yesus ada yang sakit. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus, ayo kita ke Betania, kita lihat teman kita yang sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus bilang, nanti, tunggu, nanti dulu pergi ke sananya nanti. Setelah beberapa hari, anak-anak ya, Tuhan Yesus baru bilang kepada murid-muridnya, ayo kita pergi ke sana. Ayo pergi ke sana. Tapi ada satu orang yang bilang gini, ih Tuhan Yesus teh gimana nih ya, Ibu Tini bacain ini, Ibu Tini sambil lihat Alkitab nih karena firman Tuhan atau cerita yang Bu Tini sampaikan itu ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, murid-muridnya bilang ini, ih Tuhan Yesus tuh kenapa mau pergi ke sana? Jadi ada murid-murid yang kasih tahu pergi ke sana, tapi ada murid-murid juga yang bilang, ih Tuhan Yesus jangan ke sana. Kenapa nggak boleh ke sana? Ingat nggak kemarin-kemarin itu Tuhan Yesus waktu ke kota Betania, Tuhan Yesus itu mau dilemparin pakai batu. Karena orang-orang Betania tidak suka pada Tuhan Yesus. Ah Tuhan, jangan kayak gitulah. Lalu Tuhan Yesus bilang, enggak, ayo kita pergi ke sana. Nah, anak-anak,
Ternyata waktu mereka pergi belum sampai nih ke kota Betanianya. Ketika Yesus tiba katanya ya, ternyata anak-anak temannya ini sudah meninggal. Anak-anak, aduh sedih banget. Temannya sudah meninggal. Wah, gimana dong kalau sudah meninggal? Lalu Tuhan Yesus tetap pergi ke kota Betania ya. Waktu tiba di sana, tiba-tiba adiknya ini ya, adik temannya ini yang meninggal ini ya. Tiba-tiba datang ke Tuhan Yesus, dia lari, terus dia bilang, Tuhan Yesus, coba kalau Tuhan Yesus ada di sini, pasti saudara aku itu tidak meninggal, katanya ya. Tuhan Yesus tuh gimana? Coba aja Tuhan Yesus kemarin di sini, pasti saudara aku sembuh. Karena Tuhan Yesus kan udah sembuhin banyak orang. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, anak-anak. Nah, inilah aku yang keempat. Jawab Yesus. Ya, waktu saudaranya bilang, Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus gak ada? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, sekali lagi nih ya, Yesus bilang gini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, kata Tuhan Yesus. Lalu saudaranya ini bilang, iya Tuhan Yesus, aku tahu semua orang itu kan nanti akan dibangkitkan. Aku tahu Tuhan. Tapi bukan itu maksud Tuhan Yesus loh anak-anak. Jadi Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi anak-anak dan Butini ya, dan kita semua tidak perlu takut. Kalau nanti suatu hari kita meninggal ya, suatu hari kita meninggal nih, kemarin kan yang meninggal karena COVID udah 1 juta lebih anak-anak ya di Indonesia ya. Nah, setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anaknya, dia akan dibangkitkan lagi nanti. Kita bisa ketemu lagi, anak-anak. Ya, saudara Butini, saudara agak jauh memang ya, ada yang meninggal karena COVID juga. Ya, nah anak-anak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dibangkitkan lagi anak-anak. Jadi kita itu tidak akan mati. Sama seperti air hidup. Barang siapa minum air itu dia tidak akan mati anak-anak. Jadi kematiannya itu hanya sebuah peristiwa sementara. Ya, jadi kematian kita kalau suatu hari Tuhan memanggil kita. Ya, Tuhan memanggil kita, memanggil orang-orang yang dikasihi kita. Anak-anak sedih, pasti sedih. Butini juga pasti sedih. Tapi ingat anak-anak, Tuhan Yesus adalah air hidup. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dibilang seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi dia tetap akan hidup walaupun sudah mati. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah anak-anak, apa yang terjadi dengan saudaranya yang meninggal itu? Lalu Tuhan Yesus sebut ini persingkat saja ya. Lalu Tuhan Yesus tanya, di mana kuburannya? Lalu Tuhan Yesus, lalu kakak-kakaknya ini ya, saudara-saudaranya ini bawa. Itu Tuhan Yesus, ayo kita ke kuburnya. Dia udah 4 hari Tuhan meninggalnya, udah 4 hari. Ya, udah 4 hari Tuhan Yesus udah meninggalnya. Ayo ke kubur. Dibawalah Tuhan Yesus ke kubur. Orang-orang juga banyak yang liatin. Banyak yang ikut-ikut. Kenapa? Karena pada waktu itu masih masa kedukaan. Jadi di rumahnya masih banyak orang. Dan Tuhan Yesus diantar ke kubur. Udah sampai di kubur anak-anak ya. Itu kan orang banyak. Di kubur itu banyak sekali orang. Mereka itu nunggu-nunggu. Tuhan Yesus tuh mau ngapain ini di kubur? Kok pergi ke kuburan udah 4 hari. Tuhan Yesus malahan bilang gini. Ayo, buka kuburannya. Orang-orang kaget.
Kok dibuka? Aduh, ini kan udah mayat, udah berhari-hari. Kalau zaman dulu kan nggak ada formalin anak-anak ya, tapi zaman dulu tuh bisa dimumi ya, bisa dikasih balsem dan lain sebagainya. Buka. Tapi orang-orang bilang, Tuhan, itu tuh udah berbau Tuhan. Itu sudah berbau karena sudah 4 hari matinya. Tapi Tuhan Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Buka, kata Tuhan. Wah, orang-orang udah nggak bisa tolak ya. Akhirnya kuburnya dibuka. Kalau zaman dulu anak-anak ya, kuburan itu biasanya di goa-goa. Jadi nggak dikubur digali di tanah kayak kita, enggak. Jadi di goa nanti dikasih batu. Sama seperti waktu Tuhan Yesus hidup lagi pada hari yang ketiga, para ibu-ibu itu bingung kan gimana cara ngebuka batunya karena batunya itu berat dan besar. Nah, dibukalah batunya oleh beberapa orang, udah dibuka batunya. Tuhan Yesus panggil yang sakit tadi yang sudah meninggal. Anak-anak pasti tahu siapa nama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dari kuburan. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak anak-anak? Siapa yang Tuhan Yesus panggil sudah mati, udah meninggal 4 hari anak? Ayo boleh dijawab. Siapa? Siapa yang mau jawab nih? Wah, ada yang jawab. Ada yang jawab nih, ada Moses, ada Samuel. Wah, banyak. Aiko, Sebi. Hebat sekali nih. Waduh, ada ini from Dionysius 3 kiddies everyone ya. Mungkin 3 anaknya kan ya Bapak ya. Waduh, banyak sekali. Ada Casey. Waduh, betul. Anak-anak pintar sekali. Luar biasa sekali. Betul anak-anak. Ya betul sekali. Bahwa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah Lazarus. Ya, Tuhan Yesus bilang, Lazarus, Lazarus, keluarlah. Wah, anak-anak sebetulnya ya mengerikan. Kenapa anak-anak? Karena itu tuh udah dimumi anak-anak. Udah dililit-lilit pakai kayak mumi. Anak-anak kan pernah lihat mumi ya. Atau anak-anak coba cari mumi. Wah, ada Gita. Terima kasih ya, betul Lazarus. Lazarusnya keluar anak-anak. Dan dia hidup lagi, benar anak-anak. Ya, Lazarus ini sudah hidup lagi walaupun dia sudah 4 hari meninggal. Nah, hari ini ya anak-anak ingetin nih. Kita sudah belajar banyak aku nih ya. Yang pertama, akulah roti hidup. Akulah air hidup. Akulah gembala yang baik. Sekarang akulah kebangkitan dan hidup. Nanti ya kalau udah belajar aku-aku yang lain, Bu Tini nanti kasih pertanyaan, nanti yang bisa jawab nanti Bu Tini kasih hadiah khusus. Hadiahnya khusus. Ya. Nanti siapa yang paling cepat jawabnya? Udah beberapa kali, nanti minggu depan kita belajar lagi. Aku siapa nih? Aku siapa nih? Nanti Ibu Tini akan kasih kuis. Ya, nanti yang anak-anak yang bisa jawab, anak-anak akan dikasih hadiah sama Bu Tini. Sekian ya anak-anak, jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mati. Ya, dia akan hidup walaupun sudah meninggal. Ya, ayo anak-anak kita berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat anak-anak yang semangat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan Yesus. Bapak berkati masa depan mereka. Bapak yang akan tolong para orang tua juga Tuhan limpahkan segala berkat-Mu, segala kasih dan sayang-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Berkati anak-anak mau belajar, Tuhan berikan konsentrasi. Tuhan Yesus juga berkati supaya COVID bisa terus ditekan dan anak-anak bisa sekolah kembali seperti semula. Berkati guru-guru yang mengajar, limpahkan segala hikmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih ya.